Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Saya ingin bertanya dulu, mau gas kah, mau lembek? Gas. Mau gas kah, mau lembek? Gas. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Mas Sumai, Bapak Nena Sumai, saya berdiri di sini hanyalah ingin memberikan sebuah edukasi politik kepada saudara sekalian yang ada di desa Gele, tepatnya di Dusun Dermaga ini. Saya hanya ingin memberikan sebuah pemikiran-pemikiran yang positif, bahwasanya cukup sudah. Kita mengalami kekosongan DPR selama 4 tahun. Iya. Maka olehnya itu, Jadi bagaimana kita punya orang kita harus dukung. Insyaallah. kakak dan adik-adik, saya ingin meminta, tentukan sikap politik Anda, tentukan pilihan Anda, bahwa betul-betul yang akan menyalurkan aspirasi kalian adalah orang yang tepat, yaitu hanyalah di partai. Saya ulangi lagi, tidak terlalu kompak ini. Di partai. Baik, Bapak Ibu sekalian. Anggota DPR Kabupaten Pulau Taliabu Ada kesalahan atau yang tapi akan tetap cari jadi sekarang, tapi tentunya harus dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, lihat dari segi intelektualnya. Yang kedua, lihat dari segi kapabilitasnya. Yang ketiga, lihat dari segi jejak rekamnya. Yang keempat, lihat dari segi mana, sejauh mana jadwal terbang atau pengalamannya. Itu yang lebih terpenting. Kenapa demikian? Karena ada 3.000 lebih DPT yang menjadi tanggung jawab anggota DPR ketika terpilih yang mewakili Taliabu Barat Laut. 3.000 lebih itu banyak. Itu akan menjadi beban ketika anggota DPR yang dipilih dan tidak layak, itu akan menjadi beban ketika tidak melaksanakan amanatnya. Itu poin yang terpenting. Anggota DPR itu hanya ada 3 saja fungsinya, seperti yang dijelaskan tadi sama senior saya. Yang pertama, fungsinya itu legislasi. Yang kedua, fungsi anggaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Apa itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi itu adalah pembuat peraturan daerah. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Contoh ini, kalau seandainya di kompleks ini ada yang namanya judi, maka kompleks ini terganggu dengan judi. Ketika anggota DPR turun melaksanakan reses, maka rakyat berhak untuk memberikan saran dan pendapat bahwa di kompleks kami sangat terganggu ketika ada kegiatan judi tersebut. Maka anggota DPR akan membuat yang namanya perda pelarangan yang namanya judi. Ketika ada yang melakukan hal-hal seperti itu, maka hanya 2 instansi yang akan berhadapan dengan mereka. Yang pertama polisi, dan kedua kejaksaan. Fungsi kedua adalah fungsi anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa anggota DPR itu merumuskan semua anggaran yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Sebelum APBD itu menjadi RAPBD dulu, itu akan dibahas di DPR. Setelah dibahas di DPR, maka semua anggaran itu akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran yang namanya bupati atau eksekutif. Nah, pekerjaan DPR tidak habis sampai di situ. Pekerjaan DPR adalah mengawasi jalannya anggaran yang telah diparipurnakan DPR. Itu mengawasi. Maka DPR itu akan kuat ketika berkoalisi dengan rakyat. Silakan rakyat menyampaikan semua keluhan-keluhan
terkait kebijakan daerah dalam hal pengelolaan anggaran yang tidak betul-betul beratur. Ingat saudara sekalian yang saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa ketakutan yang berlebihan itu akan memperpanjang dokumentasi sama. Jika manusia sudah takut terhadap hal-hal kejahatan, maka sama halnya nilai-nilai kemanusiaan itu telah ditarik dalam dirinya. Jangan pernah takut. Yang harus kita takuti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di dalam sholat kita sudah membaca yang namanya sebuah doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kalau kalian takut kepada manusia, sama halnya kasihnya Tuhan. Ini bahasa orang yang kuliah biasanya begitu. Bahasa orang yang kuliah begitu. Maka saya sampaikan kepada saudara sekalian, kalaupun saudara sekalian tidak suka dengan saya, ini masih banyak. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, yang lebih spesial nomor 3. Kata kita wakil ini. Nah, kalaupun tidak suka dengan kami semua yang ada di dari nomor 1 sampai nomor 10, maka tusuk partainya ini, nomor 3 partainya. Ingat ya, kenapa demikian? Representasi kemenangan bupati itu adalah terletak daripada sejauh mana kursi yang kita ciptakan di DPR. Mengerti kan saya? Mengerti kan? Maka di dapil 2 ini, tepatnya di Kecamatan Talau Barat Laut, Partai PDI Perjuangan merekomendasikan 2 nama. Saya sendiri Karudin Kudu dan yang kedua Abang Husni. Kalau Tara mau pilih saya, pilih Abang Husni. Kalau Tara suka di Abang Husni, pilih sudah dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalau Tara suka di semua, pilih partai. Nomor 3 itu adalah nomor urut partai. Partai itu apa saudara sekalian? Oke, maka dari itu saya tidak usah terlalu panjang saya bercerita karena mengingat jam zuhur dan kebetulan pengurus-pengurus yang lain juga akan melaksanakan jadwal kampanye di Jimbo. Semua agenda-agenda partai sudah dibahas oleh ketua umum dan ketua. Ingat saudara-saudara sekalian, PDI Perjuangan itu sudah tertulis. Saya juga lewat berita pun, sebentar beri. Tadi yang saya jelaskan, saya ulang. Yang pertama Kartu Indonesia Pintar atau PIP. Iya. Yang kedua PKA. Yang ketiga BPPT. Yang keempat Bansos. Yang kelima Kartu Tani. Yang selanjutnya Kartu Nelayan. Yang selanjutnya Kartu Indonesia Sehat. Itu adalah program yang ditawarkan oleh Partai PDI Perjuangan. Tentunya saudara sekalian sudah pernah merasakan, anak-anak didik yang lainnya sudah pernah merasakan bantuan tersebut. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah di tahun 2023 PDI Perjuangan berhasil menembus 53 mahasiswa yang gratis biaya pendidikannya. Kasihan Bu. Maka oleh karena itu, mencintai PDI Perjuangan adalah bagian dari mencintai diri saudara ayahku, saudara-saudara, bapak ibu sekalian dan adik-adikku yang ada di sini. Mencintai PDI Perjuangan berarti kalian mencintai rakyat ini. Oke, baik, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke